Selamat pagi Adi. Pagi Bapak, Bagaimana kabarnya hari ini? kabarnya luar biasa Bapak, sangat bahagia, Artinya tetap semangat. semangat Bapak. Status kepegawaian Honorer Bapak, honorer, bukan kontrak. kontrak daerah Kontrak daerah. Bapak. Jadi hari ini eh, saya di SMP Negeri 2 Jawa Barat melakukan pendampingan kepada CGP atas nama Pak Victor Buluwalu untuk pendampingan yang ke pertama atau yang ke nol. Jadi ada 3 hal yang hari ini kita akan bicarakan, Pak Victor, terkait dengan pertama itu pembelajaran yang dilakukan selama 1 bulan terakhir, dan yang kedua refleksi pembelajaran yang dipelajari di modul 1 dan modul 1.1, modul 1.2 terkait dengan pembelajaran yang dikonsepkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga itu dukungan dari teman guru, kepala sekolah, dan siswa. Jadi selama 1 bulan Pak Victor belajar, kira-kira hal-hal apa yang dipelajari? Baik Bapak, terima kasih. Ya, 1 bulan ya yang saya coba lewati kemarin, ada beberapa memang perubahan yang sempat saya lakukan, di mana dulu status awalnya saya mengajar hanya berpusat kepada ceramah dengan diskusi. Jadi kali ini kemarin saya coba belajar modul 1.1 yang refleksi Ki Hajar Dewantara, bahwa saya bisa temukan bahwa pembelajaran itu bisa berpusat kepada peserta didik, di mana saya membimbing siswa, nanti siswanya buat dalam bentuk kelompok, mereka berdiskusi, habis itu mereka sendiri yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Makanya di situ saya temukan mereka Bapak, mereka sangat baik ketimbang dengan hal kemarin yang saya buat sebelum saya jadi calon Sebelum mempelajari modul 1.1. Nah, mungkin itu saja Bapak yang memang Jadi intinya bahwa ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan terkait pengalaman kita selama ini dalam menggunakan berbagai metode. ya, betul, Pak. Jadi ada kreasi-kreasi kita guru untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang menggugah peserta didik, yang menyenangkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Iya. Jadi itu pengalaman selama 1 bulan Adi mempelajari terkait dengan pemikiran, konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Iya. Nah, baik, ketika Adi coba refleksikan terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, apakah bisa kita gunakan untuk seterusnya, atau menurut pendapat Adi kira-kira bagaimana? Baik Bapak, ini saya secara pribadi ketika saya pelajari langkah demi langkah tentang modul kemarin tentang refleksi Bapak, saya rasa itu sangat baik dan saya bisa tingkatkan ke depannya, dan saya harus lakukan terus karena itu sangat memuaskan bagi siswa yang awalnya siswa yang tidak mau aktif bisa aktif di saya punya kelompok Bapak. Ya. Terima kasih. Jadi intinya bahwa ketika merefleksikan dari apa yang Adi pelajari, bahwa salah satu poin penting atau fokus pembelajaran itu ada sama siswa, yaitu yang menyenangkan.
Ya, betul sekali. Ketika adik coba melakukan sesuai yang dipelajari dari modul itu, bahwa ternyata ada respon baik. Betul sekali. Ada respon baik. Nah, sehingga ketika kita lakukan, ya ada sedikit perubahan walaupun memang baru 1 bulan. Iya, betul. Baru 1 bulan. Siap. Artinya bahwa sudah nampak. Sudah nampak. Nah, terkait dengan hal-hal yang ya artinya kesibukan Adi sebagai CGP dalam hal melakukan pembelajaran daring yang tadi Adi sudah gambarkan bahwa sudah ada sambutan dari siswa. Artinya salah satu dukungan bahwa ekosistem yang ada di sekolah, fokus kita ke siswa sesuai yang kita pelajari, bahwa sudah ada sambutan. Nah, yang saya mau ingin tahu kira-kira dari rekan-rekan guru, dari ya pimpinan sendiri dalam mendukung adik punya kegiatan pembelajaran daring selama ini. Baik Bapak, yang 1 minggu kemarin ini saya coba berkolaborasi dengan mereka Bapak. Itu memang sangat mendukung buat saya. Malah antusias sekali mereka itu harus loloskan CGP-nya, karena kami juga sangat senang ketika adik itu berada di posisi begini, kata mereka kemarin. Mereka sangat mendukung juga di media pembelajaran Bapak, sangat mendukung buat saya. Terkadang saya mengajarnya pakai LCD menggunakan PowerPoint Bapak. Artinya salah satu hal yang mereka inginkan itu dari rekan-rekan guru ada motivasi. Iya, motivasi. Motivasi Adi untuk terus ikutin kegiatan sampai memperoleh hasil yang memuaskan. Karena apa? Ya kalau mau ngomongkan sekian banyak kita teman-teman yang ada di sini, dan ya Adi sendiri menjadi pilot proyek. Ada sendiri yang lolos untuk sampai ke tahapan terakhir ini. Artinya dukungan itu tetap Adi ingat dan tetap optimis bahwa walaupun memang banyak kesibukan tetap kita jalani. Itu dari teman guru. Kalau dari Bapak pimpinan? Kalau tentang Bapak pimpinan, Bapak sangat mendukung orangnya. Sangat mendukung, entah mau dalam hal apa dia sangat mendukung. Kalau mau tentang sarana itu dia sangat mendukung Bapak. Ya, bentuk dukungannya Bapak Kepala adalah waktu dia kasih kesempatan. Yang kedua kalau sarpras Pak Kepala Sekolah juga siap mendukung. Ya, iya. Jadi baik, itu untuk gambaran awal terkait dengan pembelajaran yang selama ini ada jalani, terus refleksinya, dan sambutan untuk ekosistem yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke yang inti. Nah, 1 bulan terakhir ini kita jalani dengan media internet, dalam hal ini daring. Nah, dalam daring, daring ini ada 2, ada istilah yang sinkron dan ada yang bilang asinkronus, yang semua tergambar dalam Learning Management System LMS. Nah, apakah yang Adi rasakan selama ini? Ada kendala? Baik yang secara pribadi Bapak, kalau tentang daring kemarin itu saya alami satu kejadian itu yang jaringan itu saja Bapak. Kendala jaringan. Jaringan. Nah, itu saja sebenarnya kendala yang kemarin punya. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring itu hanya satu hal saja yang kendala, ya? Di jaringan. Nah, yang berikut tentu bahwa begitu kita lulus CGP,
Sama. Tidak aja sampai ada hal. Ada les di mereka. Oh. Ketika kita lulus, dapat pengumuman lulus CGP, pertama yang kita ini kan paling kita senang Betul. karena sudah ini. Nah, tentu begitu awal kita lakukan karya dulu ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya kekhawatiran sebelum kita melakukan pembelajaran daring, dan setelah kita menjalani pembelajaran daring itu apa kekhawatiran kita yang terjadi sebelum Adi lakukan pembelajaran daring. Oh, yang ya sebelum ya sama bercerita dulu sebelum saya lulus ini Bapak, memang khawatirnya memang sangat tinggi karena sebelumnya saya belajar beberapa ya sistem bahwa CGP ini memangnya dia harus begini. Nah, ini yang menjadi hal kekhawatirannya saya. Nah, ketika saya jalani beberapa minggu kemarin itu memang sangat memuaskan dengan saya. Akhirnya saya punya khawatir sendiri itu langsung hilang ketika saya pegang itu barang. Nah, sebelumnya memang khawatir Bapak karena belum pelajari. Artinya bahwa kekhawatiran itu sebelum melakukan kegiatan yang dikhawatirkan itu, artinya kita macam ragu-ragu toh. Iya, ragu. Tapi ketika kita sudah jalani khawatir itu hilang. Iya. Nah, itu sebelum. Nah, setelah ada mengikuti kegiatan daring dalam 1 bulan, apakah kekhawatiran itu terjadi? Kekhawatirannya sudah sangat hilang Bapak. Sudah sangat hilang. Jadi bahwa kekhawatiran kita terkait dengan pembelajaran daring, hal-hal lain kita tidak mampu segala macam itu sudah hilang sama sekali, no? Iya Bapak. Jadi baik. Dalam hal melakukan kegiatan CGP, kita sebagai calon guru penggerak dan saya sebagai pengajar praktik, harapan ke depan yang Adi bisa gambarkan terkait dengan pembelajaran kita sampai dengan 6 bulan ke depan. Ya, mungkin saya punya harapan ke depannya Bapak. Ya, saya menjadi ya pemimpin pembelajaran yang memang bagus untuk peserta didik dan juga dengan lingkungan masyarakat. Harapan. Artinya bahwa kita dengan adanya sistem baru, kita berusaha untuk bagaimana kita pahami benar tugas kita guru sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya itu harapan Adi itu. Iya. Nah, artinya bahwa kita berdoa bersama sehingga efektivitas waktu 6 bulan kita lakukan diklat, benar-benar ketika kita selesai kita benar-benar menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki integritas dan pola pemikiran kekinian. Artinya bahwa abad 21 sudah mau abad 22 lagi sekarang ini, memang bahwa sebagai pemimpin pembelajaran yang kita pelajari di modul 1 terkait dengan konsep filosofi yang oleh Pak Ki Hajar Dewantara, di situ ada yang namanya menghamba, menuntun. Artinya sejauh itu jika dipadukan dengan harapannya Adi dan apa yang Adi pelajari terkait dengan menghamba, menuntun, kira-kira ada kekhawatiran tidak? Karena ada begini, jangan sampai kita menghamba ini bagaimana, kita menuntun kalau ada anak yang nakal segala macam. Jangan-jangan kita macam ragu. Baik Bapak, kalau saya secara pribadi
kalau tentang menghamba Bapak, saya secara pribadi siap jalani saja, Siap karena saya merasa bahwa menghamba itu bukanlah hal yang memang negatif buat saya, Ya, tapi dia menjurus ke hal yang positif. ya. Nah, Artinya bahwa eh, modul 1 terkait dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ketika diaplikasi itu tidak menjadi persoalan bagi Adi sendiri sebagai pemimpin pemeliharaan, tidak ada. tidak ada Artinya luar biasa. ya, Artinya benar-benar bahwa apa yang kita pelajari, kita lakukan aksi nyata, walaupun memang kita budaya Sumba ini kan kalau bilang menghamba paling konotasinya negatif. iya, negatif. Tetap bahwa dalam prinsip yang dilakukan oleh yang dikonsepkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa menghamba itu berarti melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan kita punya posisi sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Iya. pikir seperti itu. Iya. Artinya luar biasa, Adi punya pemahaman, Adi punya keinginan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang benar, sehingga hal-hal itu tidak menjadi penghalang untuk Adi bisa Iya. melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Selain dukungan dalam bentuk sarpras, dalam bentuk waktu ketika Adi jalani proses pembelajaran di dalam jaringan, dukungan lain yang diberikan oleh Bapak pimpinan. Ya, untuk sementara Bapak dukungannya baru ya, dia hanya sekedar motivasi dulu dengan berbagai macam sarfas dengan yang lain. Kalau untuk sementara yang lain belum Pak. Iya, ya. Artinya bahwa awalnya beliau sudah punya intake atau sambutan bagus terkait dengan Adi punya keberadaan sebagai CGP. Artinya kami sendiri sebagai pengajar praktek tentu bahwa hal-hal ini terus kami lakukan komunikasi, paling tidak Adi tidak sendiri. Iya. Ada mereka komunitas ekosistem sekolah ini yang siap membantu untuk kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini kita lebih banyak belajar terkait dengan internet. Nah, artinya bahwa penguasaan aplikasi dan lain-lain itu menjadi motor penggerak kita untuk bagaimana kita menjalani proses pendidikan. Artinya bahwa saya sebagai pengajar praktik yang kita sama, ya tidak ada istilah atasan, bukan di birokrasi, tapi kita bahwa kita saling memberikan motivasi, termasuk kedatangan saya ini dalam rangka memberikan motivasi kepada Adi untuk terus melakukan kegiatan ini. Terkait dengan tindak lanjut dari yang kita sudah jalani ini, lebih menukik ke bagaimana ketika Adi mempelajari modul 1 itu mengenai filosofi pendidikan yang sudah dipelajari dan yang Adi sudah lakukan di kelas wujud nyatanya. Yang saya sudah pernah lakukan di kelas Bapak, nah itu tadi bahwa saya coba melakukan saya punya pembelajaran itu yang berpusat kepada siswa. Nah, di mana saya coba berkolaborasi kemarin saya dengan mereka, bahwa saya lepas semua mereka saya buat dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok nanti mereka yang saya kasih dia punya modul, habis itu mereka cari sendiri, mereka yang selesaikan sendiri sampai menjelaskan di depan presentasi sendiri. Berarti dibuatkan dalam bentuk kelompok,
terus yang kedua dikasih materi diskusinya. Nah, setelah itu mereka presentasikan. Iya. Nah, berarti dalam presentasi itu ada yang ketua kelompoknya, ada sekretarisnya, ada yang memaparkan materinya. Nah, artinya bahwa dari itu yang ada dilakukan ketika dipadukan dengan yang ada dipelajari di modul 1, intinya bahwa konsep pemikiran memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Apakah itu sudah menurut Adi? Apakah itu sudah terpenuhi? Ya, karena awal kita lakukan kegiatan. Apakah sudah bisa dapat 20% atau mungkin belasan persen terkait dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan siswa? Baik Bapak, saya coba kita bebas saja bercerita. Iya, saya coba amati kemarin Bapak, hasil presentasinya mereka itu adalah 40%, karena saya harus kasih mereka motivasi. Semua harus bisa omong, semua harus bisa omong, jangan ada yang diam, semua harus bertanya. Makanya saya sempat bilang, kalian ini ya sudah mau jadi semua, hanya saja takut ini menyelesaikan sebuah persoalan, saya bilang. Makanya semua langsung bangun, omong sudah. Akhirnya semua jadi omong semua dalam hal diskusi sampai presentasi. Makanya ruang gerak ini saya loskan semua buat mereka. Artinya bahwa kita sudah berani melakukan itu, berani merubah pola-pola yang ada selama ini, dan hasilnya ternyata bahwa anak ini ketika diberi kesempatan mereka mampu mengekspresikan, mampu mengekspresikan apa yang ada di pemikiran mereka, dan itu menjadi harapan dari konsep pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Nah, kita kan 1 bulan terakhir macam dia padu ini yang kita pelajari, dan ketika kita sedikit melakukan itu ada responnya. Nah, yang ingin saya mau tahu kira-kira mengapa Adi bisa termotivasi untuk bisa melakukan itu, melakukan apa yang menjadi pembelajaran Adi terkait dengan modul 1 dan modul 2, bahwa pembelajaran yang memberikan seperti ini. Kira-kira apa yang memotivasi Adi sehingga melakukan itu? Baik Bapak, saya lakukan ini yang kemarin ini karena berdasarkan hasil kolaborasi sesama CGP Bapak. Di dalam ruang kolaborasi adapun dia meeting, tapi saya rasa sangat menyenangkan buat saya, sehingga saya juga mau coba terapkan di saya punya anak, bahwa ternyata itu sangat menyenangkan buat saya punya anak juga Bapak. Karena di mana mereka yang awalnya tidak berani omong, kalau dibuatkan hal diskusi mereka sangat antusias sekali, luar biasa. Artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran kita di LMS kan kita dimintakan harus upload ini, harus ini. Artinya Adi tetap taruh dalam bentuk dokumentasi, sehingga itu mendukung Adi punya, jangan lewatkan. Nah, jadi mereka diskusi, diambil gambarnya sama dengan sekarang ini. Kalau tidak sempat di video kan mungkin di foto, sehingga ada dokumentasi. Luar biasa, artinya bahwa ketika Adi lakukan itu sudah nampak perubahannya, sehingga yang kita katakan ya kita habiskan waktu sebagai CGP, ternyata bahwa ini tidak terjadi. Yang terjadi bahwa kita termotivasi untuk melakukan pembelajaran itu. Nah, dalam hal kesiapan sarana prasarana, bahwa ini kita sudah anggap positif lah, artinya dia positif. Apa yang kira-kira Adi harus inginkan untuk kegiatan ini dia maksimal, baik itu dari sekolah, dari rekan guru, mungkin dari kami sebagai
PP mungkin sebagai fasilitator agar pembelajaran ini benar-benar menyenangkan bagi siswa. Mungkin kita maunya begitu, tapi kadang sebentar kita kurang sarana, kadang sebentar kita kurang ini alat-alat peraga, apa segala macam yang kita butuhkan untuk melakukan pembelajaran itu. Ya, saya mungkin saya secara pribadi Bapak, sayanya mau saja dukungan dari semua pihak. Dukungan itu saja yang memang saya mau. Supaya saya jangan jatuh, supaya saya bisa loloskan saya punya CGP itu saja Ya. yang mau. Artinya kan kadang-kadang kita kan ya kita melakukan pembelajaran lebih ini, yang saya butuh ini. Nah, dengan status adik yang cuma honor kontrak dengan penghasilan minim, nah kira-kira apa yang adik inginkan untuk bisa mendukung itu? Karena mau beli sendiri repot. Kalau di saya punya instansi Bapak, mungkin yang walaupun saya anak honor, Ya. saya coba berusaha dengan saya punya pimpinan, dengan rekan-rekan yang lain Ya, untuk mendukung saya. Untuk menyediakan media-media ajar yang kita tidak bisa jangkau. Iya. Artinya kan ini barang kan kita berkreasi boleh, tapi kalau dukungan ini tidak ada juga repot juga. Makanya penting sekali itu berkolaborasi dengan pimpinan, sejawat. teman-teman guru. Saya pikir bahwa hal-hal yang kita sampaikan tadi, yang Ari sampaikan, saya pikir ya bisa terdokumentasi ya. Iya. Sehingga nanti ketika saya datang lagi, paling ya kita lihat sedikit dokumentasinya. Iya. Nah, dalam Adi melakukan pembelajaran daring, selain tadi yang Adi katakan jaringan. Nah, dalam hal melaksanakan tugas, ya di situ ada yang namanya portofolio. Dari sisi pemahaman terhadap apa yang menjadi tugas-tugas dari LMS, ya diminta ini, kadang portofolio ada ini segala macam yang ini. Apakah ada yang mengalami kendala? Ya kalau secara pribadi sih Bapak ada sedikit kendalanya, namanya saya jujur saja. Saya kan anak honor tuh Bapak. Nah, terkadang kewalahan juga di pulsa itu saja. Ya, biar kas kuat sedikit, nama supaya bisa mereka bisa ini, supaya kita mengumpul di situ kan kita disiapkan tuh supaya jangan lambat. Jadi bahwa kendala yang kita alami memang pulsa, karena yang namanya internet ini, kalau internet tanpa pulsa repot. Sehingga kalau untuk pemahaman Adi terhadap portofolio yang selama ini tren dalam kita melaksanakan pembelajaran daring untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya kalau pemahaman tentang portofolio sih Bapak, ya bukan terlalu jadi sih, sedikit tidaknya sudah punya pemahaman yang lebih ini sedikit. Artinya Adi sudah dari IT yang ada, kan di situ ada portofolio, ada PowerPoint, ada Canva, ada videonya. Iya. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, artinya bahwa Adi tidak mengalami kendala itu, sehingga yang kendala hanya karena status honor dan ya ini saja karena pulsa. Kalau tentang pengerjaan itu barang Bapak. Tapi sebelum kita lebih jauh bercerita, sudah berkeluarga? Sudah. Ya? Sudah berapa orang anak buah? Satu. Ini juga menjadi beban tersendiri. Iya. Jadi pemahaman terhadap media, platform apa yang dibutuhkan oleh ini sudah aman ya? Iya aman. Yang berikut, biasanya kalau dalam tugas-tugas yang Adi jalani selama ini, tugas-tugas di Zoom, memang saya 2 kali masuk Zoom terakhir itu terkait dengan pemaparan hasil-hasil diskusi kelompok. Nah, biasanya yang dipakai itu apakah Canva, apakah PowerPoint yang Adi sudah pakai selama ini? Saya punya Bapak
PowerPoint dengan ya video satu yang berbentuk ya Bandicam, karena saya punya aplikasi sendiri yang model kayak YouTuber Bapak. Oh, Saya pakai video. ya. Ini nanti Bapak coba lihat. Tidak usah itu. Aman sudah itu kalau sudah ada. Kan saya juga pantau dalam diskusi kelompok, kalau sinkron saya biasa ini, artinya dilihat tahan. Nah, jadi yang berikut, kalau untuk portofolio sudah aman, tidak ada masalah. Nah, kira-kira dari semua hal yang ada pelajari, awal pertama kita masuk kita kan memiliki tugas bagaimana kita mengerjakan peta posisi diri. Dan ada sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kira-kira pada level sekarang ini dan ketika ada pelajari, kira-kira kompetensi apa yang ada sudah rasa bahwa ini saya sudah miliki? Ya kalau saya sih kompetensi kepribadian Bapak. Nah, di mana saya sejak belajar modul 1 saya bisa menentukan bahwa saya punya pribadi itu ya sudah agak lumayan lah sejak saya pelajari. Tidak sama sebelumnya kita pelajari modul 1.1 ini, memang ya macam kepribadiannya macam belum terlalu nampak Bapak. Ketika pelajari modul kemarin ini memang statusnya yang memang mau jadi guru ya nampak sekali Bapak. Jadi bahwa dari sekian kompetensi yang kita harus miliki dalam bagaimana kita memposisikan diri sebagai CGP, ada hal-hal yang sebelum kita mempelajari modul 1.1 dan 1.2 sebagian, bahwa kita sudah bisa ukur sejauh mana kita punya kompetensi. Nah, tadi salah satu kompetensi mampu berkolaborasi dengan teman-teman, mampu mengimplementasikan terkait dengan apa yang menjadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga yang ingin saya ada sudah berada pada peta posisi diri yang level 1, masih level 1 kah, atau level 2 kah, atau sudah sampai level 4? Secara pribadi ini Bapak ya masih ya di bawah level, saya belum bisa tentukan saya punya level karena saya masih taraf belajar. Taraf belajar dalam artian saya harus bisa pahami dulu tentang saya punya modul. Iya. Artinya bahwa peta posisi diri yang dimaksud ini masih belum bisa terkonsep dengan jelas saya sudah berada pada posisi di mana. Tapi kalau saya sendiri tadi gambaran yang ada sampaikan, ada sudah berada pada posisi level ke-2 menanjak ke-3. Sudah kalau 1 sudah, saya pikir sudah. Peta yang ini itu bagaimana betul-betul tadi yang saya sampaikan tadi, ketika ada mau mencoba ke sana, pertama ya mungkin kendala sarkas. Karena ketika kita berekspresi di dalam kelas, tentu ada hal-hal yang terkait dengan pembiayaan. Kalau Pak sendiri basicnya apa? Pendidikan fisika. Ini kan fisika ini kan bagaimana merancang ini kan memang ada alat lab, tapi biasanya yang yang kita kesulitan kalau misalnya dia rusak alatnya dan pas saat kita mau pakai, atau mungkin ada baterainya segala macam, mungkin kita kesulitan pada saat kita mau melakukan praktek. Artinya ini yang artinya sehingga Adi sendiri belum maksimal untuk ini. Artinya sehingga sulit juga menentukan peta posisi diri. Kira-kira yang saya dapat tanggap dari Anda bahwa saya sudah berani mengatakan bahwa peta posisi diri yang Anda miliki sudah berada pada level 2 dan mau ke-3. Artinya ini sudah luar biasa dari gambaran-gambaran cerita. Hanya memang soal keberanian bagaimana kita merancang
sebuah proses agar benar-benar apa yang dibutuhkan oleh apa yang diinginkan oleh seorang Ki Hajar Dewantara sesuai dengan basic kita benar-benar dia nyata. Jadi baik sudah luar biasa Pak, artinya kita punya kebersamaan, dan untuk sebagai langkah awal saya pikir bahwa kita sudah bisa membayangkan ke depan itu, ya jangan dulu bayangkan ini. Kalau untuk terkait dengan sukses tidak kan ada sama kita berdua. Ada sama kita berdua. Artinya apa? Saya tidak terlepas dari Adi sebagai CP, begitupun CGP tidak terlepas dari saya. Kita satu rantai makanan yang tidak terpisahkan. Jadi Pak, dalam hal artinya bahwa yang kita butuhkan itu transparansi, dan ya ini kan antara kita dengan Adi, antara kita berdua terkait dengan proses yang kita mau lakukan ini bukan proses yang tapi demi untuk peningkatan kompetensi kita, sehingga hal-hal apapun yang mengajar jangan terus ada ini. Kalaupun memang kita bisa mampu kasihkan solusi, kita memberikan solusi. Artinya bahwa satu hal yang saya mau sampaikan, kolaboratif itu terus ditingkatkan. Nah, yang kedua, apa yang menjadi idenya Adi sebagai CGP terus dikomunikasikan dengan stakeholder yang ada. Yang berikut, ya ini kemungkinan sedikit lagi kita ini apa kira-kira yang Adi inginkan dari sebuah proses dalam hal belajar dalam jaringan. Jadi ya mungkin ada sedikit yang mau disampaikan kepada saya sebagai refleksinya saya juga sebagai pengajar praktik, dan ada juga untuk ya kami ya mungkin kepada fasilitator, mungkin dalam diskusinya kadang-kadang waktunya tidak pas dalam kegiatan KBM, atau ada yang mau disampaikan kesempatan tidak diberikan, atau dalam kelompok seperti diskusi ada macam dia monoton, mungkin ya ada bisa sampaikan selama 1 bulan ada jalani kegiatan pembelajaran. Baik, saya ingin mau sampaikan bahwa saya punya keinginan ya tidak ada kalau tentang LMS, cuman sayanya mau bisa didukung terus apapun bentuknya harus didukung terus, karena terkadang saya juga punya beberapa kelemahan Bapak. Nah, kadang waktunya tidak pas buat saya gitu. Kan di sini secara pribadi meternya luar biasa, saya Bapak kerja data ini sekian banyak jadi operator Bapak. Jadi tugas tambahan itu operator sekolah ya? Operator sekolah. Yang berikut memang artinya dengan menjadi operator sekolah berarti terbagi ini waktu. Waktu untuk kerjakan ini dengan waktu untuk berkoneksi dengan LMS. Jadi ya dukungan pengertian baik dari kami sebagai PP dan mungkin juga sebagai fasilitator, sehingga dalam hal mengelola tugas yang ada dalam LMS mungkin waktunya dikasih lama atau bagaimana. Nah kadang-kadang kan begitu kita kerjakan hasil diskusi, kadang-kadang ya sebentar kumpul atau besok kumpul, sementara selain ikut CGP ada juga tugas-tugas lain yang kita jalani. Saya pikir begitu ya, artinya bahwa ini masukan juga untuk kami dengan fasilitator. Iya. Terus ya saya pikir hanya manajemen waktu yang Adi
belum maksimalkan karena memang apa ada tugas tambahan di sekolah. Iya. Jadi baik demikian hasil pendampingan kita hari ini. Mohon maaf Adi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang ini mohon dimaafkan dan ingat saya sendiri untuk apa ini saya akan WA pribadi terkait dengan kalau ada dalam sistem yang belum dikerjakan atau mungkin kalau ada kendala nanti bisa kita saling berinteraksi di dalam grup atau di dalam WA pribadi. Dan berikut hari Sabtu ini kita akan ada kegiatan lokakari dan waktunya kita belum tahu. Nah di situ nanti baru kita memang dia tatap muka tidak sama tahun kemarin yang bulan lalu kita pakai Zoom. Jadi sempatkan diri hari Sabtu nanti itu ke ke Wetabula, tapi tempatnya kita belum tentukan. Jadi terima kasih banyak saya sudah ganggu waktunya Adi dan ya semoga kita diberkati dan atas kerja keras kita dan dukungan semua yang ada di sekolah, tentunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, apa yang kita inginkan boleh tercapai. Terima kasih. Amin Bapak. Saya juga secara pribadi Bapak mohon maaf jikalau ada beberapa penyampaian saya yang memang kurang jelas dan juga kurang menyenangkan di hati Bapak. Mohon maaf, itulah saya. Dan itulah pentingnya kolaborasi. Iya Bapak.